Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, ya amin, Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di jamaah-Mu. Kami samping perlu Engkau Bapa, Tuhan. seumur hidup Selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu Bapa. Engkau Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
nafasku Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Pegang Bapa, tanganku Tuhan untuk selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Lebih dari Bapa, nafasku. ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari segalanya, Lebih dari nafasku Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. selama kami hidup kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan.
Pimpin hidup kami selalu Tuhan. Pimpin hidup kami senantiasa. Oh, bersyukur buat semua. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami ini, doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Pujian bagi anak domba. Bagi anak domba Yang duduk dan bertata. yang duduk di tahta. Berkuasa kau selamanya. Haleluya. 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 Sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata berkuasa. yang duduk di tahta. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Anak domba Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersama angkat hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, kau berkuasa yang duduk di tahta selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, katakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak
kemuliaan hanya bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa Selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus, walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Kau walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah.
memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah lebih lagi. Biarkanlah Ku menyembah, nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami boleh ada di mezbah doa. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup kami, dan kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, agar kami semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan. Bahkan apapun masalah persoalan kami tetap kuat, sebab Tuhan adalah penopang bagi kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di mezbah doa pada malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya sedang berada di Freeport ya, Tembagapura di Papua. Karena ada beberapa pelayanan di tempat ini, ada pelayanan kantor, juga pelayanan di perusahaan. Ya, dan puji Tuhan dengan 16 jam perjalanan ya, dari Jakarta dulu, lalu kita transit di Makassar, lalu turun di Timika, dan perjalanan ke sini juga sampai ke Tembagapura. Tapi anugerah Tuhan ya menyertai kami, dan terima kasih buat doa-doa saudara juga. Dan hari ini kita akan sama-sama ya melanjutkan mezbah doa, dan kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Akan saya bacakan. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bapak Legowo dari Semarang. Ya, wah Bapak Legowo ini berarti legowo terus ya. Saya mau bersaksi Bu, betapa baiknya Tuhan ya pada keluarga saya. Jadi singkat cerita, saya dan istri ya kami sama-sama keluar dari pekerjaan karena kami sudah lelah kerja ikut orang, dan kerjaan kami sama-sama sudah nyaman dengan penghasilan yang lebih dari cukup saat itu. Tapi kami memilih untuk usaha ya sendiri, jualan lumpia. Dan kami punya 2 outlet. Tetapi ternyata hasil dari 2 outlet itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Ya, dan akhirnya istri saya meminta saya untuk bekerja lagi.
Sedangkan untuk mencari pekerjaan itu tidak semudah itu, apalagi usia saya sudah kepala 4. Jadi saat itu saya hanya berdoa, memohon dan meminta kepada Tuhan, ya. Tapi belum juga dapat pekerjaan. Sampai di titik tertentu saya sudah kehabisan kata-kata dalam berdoa. Dan waktu itu saya dengar ya firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Dalam khotbah itu Ibu berkata ya satu ayat bahwa ya jangan menjadikan saya miskin ya Tuhan agar saya tidak berbuat dosa. Saat itu ya saya hanya bisa menangis, meneteskan air mata, dan Tuhan itu mengerti bahasa air mata ya. Jadi waktu itu saya terus berdoa dan menangis ya, bahkan saya menangis di kamar mandi yang sangat tidak lazim. Itu bukanlah tempat untuk berdoa, tapi saya menangis ya kepada Tuhan. Dan ya saya percaya itu karena anugerah Tuhan ya. Bukan secara kebetulan, tiba-tiba ada teman lama saya yang WA ke saya dan dia mengajak saya untuk bergabung di perusahaannya. Saat itu ya saya bersyukur, saya percaya itu adalah jalan Tuhan. Dan saya berjanji ya ketika semuanya boleh terjadi, Tuhan menjawab, bahkan saya akan bersaksi di Mezbah Doa betapa baiknya Tuhan itu ya. Dan mungkin ya semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Demikianlah kesaksian saya Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan semua jemaat Mezbah Doa, Mezbah Syukur. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita mendengarkan satu kesaksian yang ya bagi saya luar biasa. Karena apa? Ya sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan ingin memulai wirausaha bersama istri. Ya tetapi ternyata tidak mencukupi dan akhirnya istri meminta Bapak untuk mencari pekerjaan lagi. Ya tidak mudah memang. Tapi kita percaya semua yang terjadi di hidup kita, kita berkata Tuhan itu turut bekerja bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita adalah rencana kebaikan. Ya, dan akhirnya Bapak tiba-tiba ketika menangis berseru kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan mendengar. Lalu tiba-tiba ada teman Bapak yang tiba-tiba menghubungi dan mengajak Bapak untuk bergabung di salah satu perusahaan mereka. Ya itulah cara Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada perkara yang sukar. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita mendengar kesaksian di malam ini, jangan pernah menyerah, tetaplah berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Iya, dan baik, malam ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 30 tentang nyanyian syukur. Ya, karena selamat dari bahaya. Dan hari ini kita masuk ke Mazmur 31. Mazmur 31 judul perikopnya aman dalam tangan Tuhan. Ya, ini dari Daud ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sekali lagi Daud itu banyak menulis ya tentang firman Tuhan dan ayat-ayat di Alkitab ya. Dan kitab Mazmur itu ya sebagian besar itu ditulis oleh Raja Daud. Dan ayat yang kedua dikatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu." Ya, Daud meminta kepada Tuhan untuk Tuhan itu menjadi jawaban bagi semua pergumulan dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu? Tentu harus ada alasan kita meminta kepada Tuhan. Daud berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Ya, mengapa Daud berani meminta kepada Tuhan untuk Tuhan meluputkan dia dari segala masalah, dari segala persoalan supaya dia tidak mendapat malu? Ya, karena kita lihat dikatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung." Ya, seperti kesaksian Bapak Legowo tadi ya, bahwa dia berkata sudah terlanjur keluar dari pekerjaan ya, ternyata buka usaha tidak semudah yang dipikirkan ya, tapi Tuhan tuh turut bekerja. Akhirnya dia berdoa minta, karena di usia seperti itu sudah tidak mudah mencari pekerjaan. Tiba-tiba teman lamanya
yang mungkin udah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak dan mengajak Bapak untuk bergabung di perusahaannya. Ya, kita lihat Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang sulit, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, kenapa? Karena ya kepada Tuhanlah kita berharap. Daud berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil, yang turut bekerja bagi kebaikan kita. Jadi jangan taruh perlindunganmu pada manusia, pada investasi, pada apapun, deposit, tetapi taruhlah perlindungan kita kepada Tuhan. Ayat 3, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Bapak Ibu, Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan mau menjadi gunung batu bagi dia, agar Tuhan mau menjadi tempat perlindungan bagi dia, agar Tuhan mau menjadi kota dan gunung batu yang menyelamatkan dia. Ya, Daud berkata, "Jadilah kubu pertahananku." Ya, Tuhan memang sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang melindungi kita, yang menjadi gunung batu, tetapi ya Tuhan juga melihat sikap hati kita. Ya, sekali-kali mintalah kepada Tuhan, "Tuhan, jadilah penolong bagiku, jadilah gunung batu bagiku." Karena orang yang meminta kepada Tuhan itulah sebuah tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, ya. Waktu kita meminta maka kita akan menerima, kata firman Tuhan. Ayat 4 di sana dikatakan, "Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku." Ya, memang nama Tuhan adalah gunung batu, nama Tuhan adalah perlindungan, nama Tuhan itu adalah yang maha kuasa, nama Tuhan adalah segala-galanya. Ya, makanya tidak ada tempat lain untuk kita menaruh harapan dan percaya, hanyalah kepada Tuhan. Sebab namanya itu nama yang ajaib. Dikatakan ayat yang kelima, "Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku." Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tuh nggak tahu, banyak orang itu yang ingin mencelakakan kita, banyak orang yang ingin punya niat jahat dengan hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari, kita tuh sama orang tuh baik, ya, tetapi ternyata orang tuh di belakang kita jahat. Kita tuh sebenarnya ya kita tidak pernah menaruh curiga kepada orang, tapi ada orang-orang yang punya niat jahat terhadap kita. Daud berkata di sini bahwa ya Tuhan, engkau yang mengeluarkan aku dari dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, dan engkaulah tempat perlindunganku. Bagian kita ini ayo hidup dengan hati yang tulus saja. Waktu Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kita, maka Tuhan yang akan menyingkirkan orang-orang yang punya niat jahat. Ya, saya juga melihat Bapak Ibu, ya bagaimana Tuhan itu menjagai kita. Banyak orang-orang yang niatnya jahat itu disingkirkan Tuhan dengan sendirinya dari hidup kita. Ya, makanya Daud berkata kepada Tuhan, ya engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Tanpa kita sadari banyak orang ingin melihat kejatuhan kita. Mereka memasang jaring buat kita. Mereka menjelek-jelekan kita. Mereka ingin kita jatuh. Mereka ingin kita bangkrut. Bahkan kadang itu keluarga sendiri. Ya, karena kita nggak bisa melihat niat hati orang, kita nggak bisa melihat sikap hati orang. Tapi Tuhan itu maha tahu. Jadi bagian kita marilah terus berpegang pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, sehingga Daud juga mengakui dan mengatakan, bahkan ya kita tahu bagaimana Daud itu menghadapi anaknya sendiri mau bunuh dia. Itu darah dagingnya Bapak Ibu. Ya, kalau di Alkitab saja bisa terjadi seperti itu, ya memang pada dasarnya seperti itu. Ya, kita pun dalam hidup ini mungkin ada orang tua yang dimusuhi anaknya, anak yang dimusuhi oleh orang tua, atau sebaliknya keluarga kita yang menjelek-jelekan kita, ingin menjatuhkan kita. Ya, itu memang manusiawi banget dan itu bisa terjadi di dunia ini. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab mengalami itu, Daud pun mengalami. Ya, tapi waktu engkau bersandar dan hanya berharap pada Tuhan, kita bisa berkata seperti Daud berkata, engkaulah yang mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Tetaplah melekat pada Tuhan, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, sebab hanya Dia yang sanggup membentengi kita, mengeluarkan kita dari jaring-jaring yang dipasang oleh musuh terhadap hidup kita ini, ya. Ayat 6 dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Mari kita serahkan nyawa kita hanya dalam tangan Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan nyawa kita dalam tangan Tuhan, gak usah terlalu takut berlebihan.
Orang yang berserah itu sedikit takutnya. Tapi orang yang ketakutan itu berarti kurang berserah. Ya, kenapa kita harus selalu berserah pada Tuhan? Ya, karena Tuhan yang pegang nyawa kita. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Sekalipun hari ini dokter memvonis engkau apapun, tapi waktu engkau menyerahkan nyawamu kepada Tuhan. Beberapa kali Daud itu mau dibunuh sama orang. Beberapa kali Daud terperangkap di dalam jeratan musuh. Beberapa kali Daud itu dikejar. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, Tuhan melindungi dia. Dan kalau belum waktunya mati, ya kita gak akan mati. Ingat Bapak Ibu, orang yang berserah itu sedikit ketakutannya. Tapi orang yang takut itu sedikit berserahnya. Jadi banyak-banyaklah berserah kepada Tuhan supaya engkau tidak hidup dalam ketakutan. Serahkanlah nyawa kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Ya, ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ya, banyak orang itu percaya kepada berhala. Mungkin mereka tidak menyembah patung, tetapi ketika orang terlalu menggantungkan diri pada harta, kekayaan, dan melupakan Tuhan, maka itu akan menjadi berhala. Berhala zaman sekarang itu bisa jadi apa? Kekayaan kita, harta kita, kedudukan kita, jabatan kita. Kalau kita terlalu fokus ya kepada sesuatu itu melebihi dari Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk olahraga terus. Olahraga itu baik, tapi kalau kita sudah menghabiskan waktu untuk olahraga terus karena takut ini itu, ya itu juga udah jadi berhala. Ada orang yang terlalu fokus pada penampilan terus, sampai waktunya itu habis untuk ngurusi penampilan, itu juga sudah jadi berhala. Ada yang fokus cari uang terus, ya jadi itu juga menjadi berhala. Jadi hari ini apa yang menjadi berhala di hidup kita? Ya, Daud berkata, banyak orang itu percaya kepada berhala, memuja berhala, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Biarlah kita mau terus percaya hanya kepada Tuhan. Ayat 8, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Ya, jadi lihat Daud itu ya percaya Bapak Ibu bahwa ketika dia itu berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan, maka dia berkata bahwa Tuhan itu menilik ya segala kesengsaraannya. Artinya apa? Tuhan melihat kesengsaraan kita. Tuhan tahu ya apa yang kita alami. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Tuhan tahu semua yang kita sedang alami. Tuhan tahu kesengsaraan kita. Jadi ya berserahlah benar-benar hanya kepada Tuhan. Lalu di sana dikatakan ya ayat yang ke-8, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita ya karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Dan dia berkata, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ada kalanya dalam hidup ini jiwa kita itu mengalami kesesakan, tapi orang-orang yang bersandar pada Tuhan, maka Tuhan menilik dan Tuhan memperhatikan. Ya, jangan bilang bahwa Tuhan itu tidak menolong. Tuhan selalu setia dan mau menolong kita. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud kepada musuh-musuhnya. Betapa banyak orang yang menginginkan kematiannya, tapi Tuhan melindungi Daud, Tuhan menutup bungkus Daud, sehingga ya dia berkata bahwa Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangan musuh-musuhnya. Ya, tetapi Tuhan itu melindungi Daud ya. Jangan takut Bapak Ibu, waktu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku ya. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena kesengsaraanku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ya, akui semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Waktu kita lagi sesak hati, waktu kita lagi dalam tekanan, yang Tuhan mau datang dalam hadiratnya Bapak Ibu. Mungkin kita belum melihat mujizat, mungkin kita belum melihat doa kita jawab. Nangis aja sama Tuhan.
Daripada curhat kepada manusia, lebih baik curhat pada Tuhan. Daripada konseling sama pendeta, lebih baik curhat sama Tuhan. Daud itu jujur, dia bilang, kasihani aku Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Bayangkan Bapak Ibu, akibat tekanan jiwa yang begitu berat berpengaruh pada fisiknya. Matanya juga terasa pedih, tubuhnya juga lelah, bahkan dia bilang tulang-tulangnya juga sakit dan dia merasa lemah. Tapi satu hal, Daud gak cari manusia, Daud cari Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Hari ini seberapa berat masalah yang saudara alami, jangan cari manusia. Curhat sama Tuhan, curhat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan, sekalipun dia pendeta, ya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita, sebagai tempat kita berteduh, sebagai tempat kita memohon, ya, supaya kita melihat pertolongan dari Tuhan. Kita akan lanjutkan besok. Dan mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan juga yang menolong kami. Kami bersyukur Engkau menjadi kekuatan bagi kami, gunung batu, kota perlindungan, pengharapan kami. Bahkan dalam segala persoalan masalah kami mau curhat sama Tuhan. Engkau tahu dan lebih tahu masalah kami. Daripada berharap kepada manusia, lebih baik percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami menyenangkan hati dengan iman dan Tuhan menilik setiap sengsara kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam masalah-masalah, dalam masalah kesehatan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang adalah masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan pemulihan. Yang terlilit hutang piutang, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan waktu kami bertobat dan berserah kepada Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang hidup punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak-Mu yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, kesehatan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan malam ini kami mengangkat tangan kami buat bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Beri damai sejahtera bagi bangsa ini. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Hikmat marifat Tuhan beri dalam hidup mereka. Agar bangsa ini dibawa kepada kemuliaan-Mu ya Bapak. Tuhan jamah dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, tercurah lawatan Tuhan sehingga orang-orang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Tuhan. Dan juga memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah dan hujan pertobatan terjadi. Lawatan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu dan lawatan Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah yang baik yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh mengalami kemenangan di dalam pergumulan iman kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun melimpah atas hidup kita sekalian. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat ya, buat saudara yang mau bergabung perjalanan Israel bulan Maret, jangan sampai tertipu. Banyak sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya, ya, dan lihat hanya brosurnya ada di sini dan di Instagram asli saya dan Facebook yang ada centang biru. Biarlah Tuhan meluputkan kita dari segala kejahatan, ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Freeport saya mengucapkan shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku selama